Apa kabar? Saya Aris Arif dari Forum News Network dan hari ini adalah hari yang sangat penting karena dalam hitungan jam ini nanti Pak Jokowi itu tidak akan lagi menjadi presiden, sudah beralih. Dan ini ya Bung Rogi, kita terlihat sekali bahwa ada ketidaklegaan dari Jokowi untuk melepaskan jabatan atau tepatnya sebenarnya kekuasaannya ya. Karena kemarin misalnya dia masih mengunjungi mall terbesar di Jakarta, ini Grand Indonesia. Dan kita tahu apalah maksudnya Jokowi di sana tebar pesona lah gitu kalau kata anak-anak muda sekarang ya. Dan sebelumnya dia juga masih memerintahkan memasang poster, baliho, dan hashtag di media sosial berupa ucapan terima kasih kepadanya. Hari ini pun ya nanti ketika Pak Jokowi itu akan pulang ke Solo ke Halim katanya juga akan ada ribuan relawan yang mengantarkannya. Sementara kalau di Solo dan Karanganyar ini anak-anak sekolah, kemudian para camat dan kepala desa itu juga diperintahkan untuk mengerahkan warganya dan itu kemudian tugasnya apa? Mengelulukan Pak Jokowi sepanjang jalan dalam perjalanan dari bandara menuju rumahnya di kawasan Sumber, Solo. Mungkin ini pertaruhan terakhir dari Pak Jokowi untuk menyelamatkan reputasi dia. Karena itu dia masih berupaya untuk pergi ke tempat-tempat publik dan ya menyapa, tetapi terlihat satu gestur yang agak dipaksakan itu. Tetapi kita tahu bahwa mungkin dalam 5-6 jam lagi akan ada statement dari Presiden Jokowi tentang apa sebetulnya yang hendak dia lakukan setelah dia lengser dari kekuasaan atau berpindahnya kekuasaan ke Pak Prabowo. Tetapi sebelum ucapan itu kita duga disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita tetap melihat satu keadaan yang memprihatinkan sebetulnya. Dalam arti Jokowi tetap tidak ingin secara jujur mengatakan apa sebetulnya yang sudah dilakukan dan apa sebetulnya yang gagal dilakukan. Karena sudut kota Solo, juga kota-kota besar bahkan di seluruh Indonesia itu bertebaran poster-poster yang secara sengaja dipajang untuk memperlihatkan pujian pada Presiden Jokowi. Kalau dikatakan itu terima kasih dari rakyat, kita nggak ngerti rakyat mana yang berterima kasih. Karena poster itu tidak ada penulisnya. Kan kalau rakyat yang berterima kasih pasti ucapan dari Medan beda dengan ucapan dari Papua misalnya. Ucapan di Solo beda dengan ucapan di Halmahera itu. Terima kasihnya kan harusnya dia sangat personal itu. Dari mereka yang merasa dimuliakan selama 10 tahun ini. Tetapi yang kita lihat adalah poster yang seragam, yang dicetak dengan mesin. Kan tidak mungkin poster-poster itu beredar dan dipasang secara volunteer. Jadi tetap ada dugaan kuat bahwa ini poster yang sekedar disegerakan karena perintah dari Presiden Jokowi. Jadi Jokowi memerintahkan aparatnya untuk memuji-muji dia. Kan ini konyolnya di situ tuh. Jadi kalau kita lihat bentuk poster itu penanda bahwa Jokowi ingin dia dipuji atas perintah dia sendiri. Itu bagian narsismenya dia atau narsistiknya. Kalau seseorang berhasil, dia nggak perlu pasang poster. Toh apa yang dia lakukan akan diingat orang. Tetapi justru karena Pak Jokowi itu cemas dengan masa depan dia setelah tidak lagi memimpin, maka dia ingin tinggalkan aura dia itu melalui poster-poster itu. Mungkin poster-poster itu satu waktu atau baliho itu akan dilelang atau dikumpulkan sebagai memorabilia dan silakan aja. Namun bukan tidak mungkin justru orang akan berbalik menganggap bahwa berlebihan poster-poster itu, dan semua yang berlebihan artinya ada rekayasa. Mimpi Jokowi bahwa dia akan dikenang oleh rakyat Indonesia sebagai presiden yang berhasil atau bahkan ini paling berhasil, saya kira ini kan kalau lihat apa yang terjadi hari-hari ini ya itu hanya ilusinya Jokowi ya Bung Rocky. Realitasnya dia mengakhiri masa jabatannya selama 2 periode itu meninggalkan beban hidup yang
sangat berat bagi rakyat Indonesia, dan bagi pemerintahan yang itu merupakan pemerintahan penerus dia, pemerintahan Prabowo Gibran, itu juga anggarannya kan anggarannya cepat dan utangnya juga menggunung. Kita bisa bayangkan apa sebetulnya sukses Pak Jokowi. Kan yang disebut infrastruktur itu kan ngutang, yang disebut jalan tol itu kan punya swasta sekarang dan berbayar mahal itu. Jadi kalau kita bayangkan bahwa Jokowi akan dipuja-puji, itu hanya mungkin bila daya beli rakyat Indonesia mampu untuk membeli e-tol, masuk ke mall dengan berbelanja. Kalau kita lihat jumlah kendaraan, dengan sederhana kita bisa lihat atau bertanya pada pemakai jalan itu, apakah Anda hari ini memakai jalan lebih banyak dari yang kemarin? Umumnya mengatakan buat mengurangi perjalanan. Artinya kemampuan kita untuk menilai bahwa rakyat kita sebetulnya dalam keadaan tidak mampu punya daya beli. Kita lihat mall, pasar itu ya orang sekedar melenggang lalu beli minuman ringan, itu nggak ada lagi yang berupaya untuk memperlihatkan dia sedang belanja sesuatu yang agak bermutu tuh. Jadi kelihatannya jumlah konsumen kita justru menurun, dan itu menandakan bahwa mereka yang tidak mampu untuk membeli makanan secara normal seperti biasanya dalam 5 bulan ini, lalu mereka yang memasang poster-poster itu. Terima kasih Pak Jokowi, karena saya dari makan 3 kali sehari tinggal 2 kali sehari. Terima kasih Pak Jokowi, karena saya isi bensin biasanya 40 liter sekarang tinggal 20 liter tuh. Jadi semua itu sebenarnya jadi palsu kalau kita paham bahwa realitas tidak begitu. Jadi rekayasa itu betul-betul terlihat sebagai ulah dari seseorang yang hendak mengakhiri jabatannya tetapi ingin dipuja-puji. Kita terus-menerus memantau bagaimana perkembangan politik dalam 2 hari ini akan menjadi ingatan publik bahwa seorang presiden yang seharusnya merelakan uang sisa yang masih bisa dia perintahkan untuk dikeluarkan, harusnya itu berubah menjadi beasiswa, tapi ternyata itu dia pakai untuk memuji-puji dirinya sendiri. Jadi bayangkan misalnya kemampuan kita untuk menilai watak seseorang, akhirnya kita bisa membaca watak Pak Jokowi itu sebagai orang yang haus pujian, yang harus memanipulasi kembali psikologi dia dan memperlihatkan bahwa dieluk-elukan. Dieluk-elukan oleh apa? Dieluk-elukan oleh baliho yang dia suruh pasang sendiri. Jadi konyol sebetulnya kalau kita mau lihat kejujuran seseorang yang telah matang sebagai negarawan lalu menganggap bahwa tidak perlu ada pameran puji-pujian untuk dirinya sendiri. Jadi bukan kegalauan, kecemasan Pak Jokowi itulah yang dia pamerkan sebetulnya melalui foto yang direkayasa itu, bahwa soalnya senyum lalu merasa bahwa sukses, dan semua itu yang kita anggap sebagai bagian delusi dari seorang presiden. Soal puja-puji bagi Jokowi ini memang terlihat sangat sistematis ya. Selain baliho, spanduk, trending topik, Jokowi itu juga memborong media ini, termasuk sejumlah talk show di televisi. Kita bisa menyimaknya ya. Ini ya tujuannya untuk mengglorifikasi keberhasilan pemerintahnya. Tapi saya kira semuanya itu kan percuma saja ya, karena ingatan publik tentang Jokowi dan keluarganya itu tidak mungkin dihapus dengan berbagai pencitraan semu yang saya sebut sangat konyol itu. Yang justru kita sayangkan ini anggaran negara kok habis-habisin untuk hal-hal yang sangat absurd semacam itu, sementara hidup rakyat ini kan akan lebih bermanfaat ini kalau digunakan untuk membantu kehidupan rakyat kita yang makin berat. Iya betul, banyak talk show juga yang akhirnya disewa oleh istana, oleh presiden untuk memuliakan dia tuh. Kan dalam dua minggu ini talk show yang sangat kentara dimaksudkan untuk memuji Jokowi tiba-tiba muncul di mana-mana tuh, dan upaya untuk membatalkan pikiran-pikiran kritis dari oposisi justru makin terlihat intensitasnya tuh. Gerakan mahasiswa yang berkumpul di UNJ dihalangi untuk berdemonstrasi, gerakan mahasiswa yang berupaya untuk
kembali ke jalan dalam bentuk hak berdemonstrasi juga dihalangi itu. Tetapi selalu kita bisa lihat siasat mahasiswa. Karena kemarin masuk UGM bikin semacam perkumpulan untuk memastikan bahwa Jokowi kendati udah lengser nanti tapi harus dipersoalkan secara hukum tuh. Mereka mulai mengumpulkan data dan fakta. Demikian juga ya jurnalis semacam Tempo yang terus secara aktif menunjukkan betapa Presiden Jokowi itu harus harus tetap mempertanggungjawabkan perilaku politiknya. Multatuli kemarin kita lihat memaparkan relasi bisnis antara anak-anak presiden dengan para pesohor dan diduga itu adalah money laundering. Jadi tidak mungkin ditutup lagi satu perkara yang sudah dibuka melalui sosial media, yang sebetulnya dimulai oleh film yang masih diunduh sekarang namanya Dirty Hand. Kan itu dasarnya tuh. Jadi percuma Pak Jokowi berupaya untuk membuyarkan ingatan publik, karena ingatan publik itu justru terkait dengan peristiwa yang makin lama makin jelas bahwa Jokowi tidak menghendaki dinasti dia itu dilecehkan atau tidak menghendaki keluarga dia itu diolok-olok. Karena itu dia lakukan semacam counter attack dengan memasang secara dramatis ribuan atau bahkan ratusan ribu poster yang kalau kita hitung secara rupiah itu sebetulnya mampu untuk membangun sekian puluh rumah sakit, sekian puluh sekolah, dan sekian ribu beasiswa tuh. Jadi sangat kentara bahwa beliau akhirnya berhenti juga sebagai negarawan. Yang dimuliakan di situ bukan sekedar, atau yang ingin dimuliakan bukan sekedar kedudukan presiden, tapi juga seolah-olah hendak mengatakan bahwa presiden berhasil besar sehingga 99 atau 102% rakyat Indonesia memuliakan dia. Dan kita tahu bahwa akan ada perintah bahwa Pak Jokowi pulang ke Solo, lalu satu kabupaten itu atau satu kota itu diperintahkan untuk memerlukan beliau. Kemungkinan bahwa kesederhanaan dari rakyat yang tidak mengerti bahwa itu adalah perintah untuk memuliakan seorang raja yang pulang kampung, itu artinya kita tidak mendidik anak-anak kita untuk secara jujur memberi hormat dengan kesederhanaan. Anak-anak ini dimanfaatkan untuk berjajar lagi, memuliakan seseorang yang sebetulnya tidak menghasilkan apa-apa pada bangsa ini. Jadi kita mau lihat bagaimana perintah kekuasaan masih juga dilakukan pada saat seseorang sang pemimpinnya sendiri itu mengalami fata morgana. Nah, yang menarik dan penting untuk kita bahas juga soal ini, Ibu Megawati dipastikan tidak akan hadir pada pelantikan nanti, Bung Rocky ya. Bagaimana Anda membacanya, terutama dalam relasi segitiga antara Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo? Ya, orang juga akhirnya simpulkan bahwa Ibu Mega mungkin tiba pada kesimpulan tidak perlu ikut dalam kabinet itu, dan itu artinya penanda bahwa Ibu Mega melihat Pak Jokowi sebagai seseorang yang betul-betul curang di dalam perilaku politiknya itu. Ibu Mega menganggap, dalam pikiran saya, Jokowi memang pengkhianat, dan karena itu Ibu Mega secara sopan mungkin menganggap bahwa ya maaf Pak Prabowo, saya tidak mungkin bertemu dengan Anda karena di belakang Anda itu masih ada tangan-tangan kotor yang membuat politik itu terjerembab ke arah kedangkalan. Jadi saya kira kontemplasi Ibu Mega itu betul, dan kita percaya bahwa Pak Prabowo dengan bijak juga tahu mengapa misalnya Ibu Mega sampai hari ini tidak ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, wisdom ini yang harusnya dikirim atau dibaca dengan berat hati oleh Pak Prabowo, tetapi Pak Prabowo akan mengerti itu, lalu mulai merenung kembali bahwa negeri ini memang mesti ditata berdasarkan peradaban politik demokrasi. Dan saya kira perlu diingatkan pada Pak Prabowo bahwa ke depan masalah-masalah yang menyangkut legitimasi tentang kejujuran politik dari Wakil Presiden Pak Jokowi hari ini itu, tentang upaya Pak Jokowi untuk mendiktekan keinginannya lewat pembentukan kabinet yang kemarin yang orang masih curigai bahwa itu sebetulnya adalah kabinet Jokowi. Jadi masih ada waktu bagi bangsa ini untuk menilai apakah
Presiden terpilih Prabowo itu mampu untuk mengembalikan etika politik, mampu untuk menetapkan kembali bahwa Indonesia tidak boleh didikte hanya untuk kepentingan sebuah dinasti. Dan itu yang akan dinilai pertama di 100 hari pertama Pak Prabowo. Tentu orang masih bikin spekulasi, mungkin Pak Prabowo masih ada dalam suasana kebersamaan dengan Pak Jokowi karena belum terjadi pemindahan resmi kekuasaan. Tetapi sekali lagi, lepas dari semua indikasi itu, kita tetap ingin Indonesia itu diasuh dengan cara yang beradab ke masa depan. Indonesia diasuh dengan prinsip-prinsip keadilan. Tidak boleh ada penggusuran rakyat seperti yang sekarang sedang berlangsung di Tangerang, di Sulawesi Tenggara, di Palu, bahkan di Kalimantan itu. Jadi hak-hak rakyat atas tanah itu juga jadi pedoman apakah pemerintahan berikut ini mampu untuk melayani rakyat atau justru akan berhadapan dengan kemarahan rakyat. Dan kita tahu kalau ekonomi memburuk maka proses-proses disobedience itu akan berlanjut. Tapi satu hal yang pasti, pemerintahan Pak Prabowo nanti tetap akan diminta untuk memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh Presiden Jokowi, dan itu adalah ujian etik bagi kabinet yang akan datang, terutama sikap Presiden Prabowo terhadap masalah-masalah yang masih ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, soal demokrasi, hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan demokrasi terutama. Dan itu yang akan jadi beban baru bagi Presiden Prabowo. Salam akal sehat. Salam akal sehat.